Bapa di sorga, kami mengucap syukur, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Di dalam setiap waktu hidup kami, di segala musim hidup kami, Bapa di dalam Tuhan Yesus memelihara kami. Bahkan Bapa juga yang mencukupi semua kebutuhan kami, lahir dan batin. Tuhan Yesus juga mendengarkan setiap doa suruh kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, berfirmanlah Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami mendengar, kami membaca firman-Mu, kami beroleh damai sejahtera dan beroleh juga pengertian, dan juga hidup kami hidup yang berbuah karena kami melakukan firman, dan Bapa di sorga berkenan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita mau belajar dari Lukas 14 tentang yang tadi dikatakan di perikop ya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya, saudara. Nah, di sini kita lihat ya, segala miliknya. Jadi dikatakan di ayat 33 tadi ya, saudara. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, dari di antara kita nih saudara, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Wah, jadi bukan saja menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan Yesus, tapi juga ternyata ada lagi tambahan ya kan di Lukas 14. Orang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi ada ganjelan, ada beban yang berat. Ketika kita tidak melepaskan diri dari segala milik kita yang kita anggap milik kita, maka itu menjadi beban menghambat ya pastinya untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Amin saudara ya. Jadi nggak bisa tuh memikul salib. Oke, saya mau memikul salib, saya mau tangkal diri, saya mau ikut Tuhan Yesus dah jadi murid. Ternyata ada lagi ketika kita gimana caranya menyangkal diri ya. Nah, ini ternyata melepaskan diri dari segala milik. Apa itu milik kita? Ya, nah di sini di slide yang berikutnya ini kita lihat ya di 1 Korintus 3 ayat 21 firman Tuhan mengatakan apa saudara? Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, atas diri kita atau atas sesama ya kan? Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Oh, menganggap bahwa ini segala sesuatu milik saya. Ini saya punya rumah, saya punya atau apapun ya. Janganlah ada orang yang memegahkan dirinya karena punya kepemilikan yang banyak. Ya. Apa nih? Sekarang apa yang merasa kita punya? Ya, ini kembali diulangi Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah. Ini perkataannya di huruf merah ya. Ini menyatakan bahwa ini Tuhan Yesus yang mengatakannya di Lukas 14 itu saudara. Firman Tuhan Yesus ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi beban, jadi berat, jadi terseok-seok, nggak sampai-sampai. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus di atas itu? Nah, ini ada tuntunan ya. Kita mau belajar tentang tuntunan. Ya. Sebab juga saudara saya tambahkan, jadi memang ada di slide, ada juga yang di sini
Ini saya catat untuk kita bisa belajar apa yang dimaksud dengan milik kita. Ya. Sebutkan apa saja yang menjadi milik kita. Saudara pasti nyebutin kan? Ya, apa aja saudara sebutin. Mungkin saudara pernah beli sesuatu, ya. Saudara beli rumah, saudara beli kendaraan, ya. Itu milik saya, gitu kan? Nah, sebenarnya intinya bukan ke situ aja, saudara. Coba saudara baca yang strip pertama tuh. Segala sesuatu yang kendalikan mau saya mau pakai, mau saya buang, saya mau kasih ke orang, gitu kan? Itu milik saya. Nah, saudara, itu salah satunya. Apa definisi milik kita? Ya kan? Di handphone, ini milik saya beli. Oh, gitu kan? Nah, ternyata bukan benda-bendanya, tetapi ketika kita merasa bahwa itu punya saya, itu milik saya mau ngapain dan terserah saya. Betul ya? Kurang lebih begitu kan? Karena merasa telah memilikinya. Tapi apakah benar begitu? Bagaimana ketika sesuatu itu hilang? Yang kita bilang itu milik kita hilang. Mempengaruhi gak perasaan kita? Kira-kira pasti terpengaruh dong, ya kan? Punya tiba-tiba begitu diparkir, loh kok mana ini? Aduh, hilang. Sedih. Nggak usah hilang. Punya kendaraan jatuh atau lecet, tabrak atau punya lecet deh. Saudara gundah gak? Gusar gak? Marah gak? Bisa marah, ya kan? Rumahnya tiba-tiba ditimpuk kacanya, jendelanya pecah. Marah gak? Bisa marah. Betul gak? Nah, itu definisi itu milik kita. Paham saudara sampai sini? Nih, situasi di sini nih. Kok sepi ya? Nih ke jemaat mana nih? Bukannya pada gereja. Ini liburan panjang nih kemarin dari hari Kamis gitu kan. Wah, ini nggak cari Tuhan nih. Wah, marah. Loh, ini milik kita. Terus kita hujan. Kenapa hujan melulu sih? Terang kek gitu. Marah-marah, ngomel-ngomel. Milik kita. Kita merasa bisa mengendalikannya. Jadi perasaan kita tuh ada senang, ada susah. Gara-gara itu. Bukan benda aja, tapi situasi pun bisa. Apakah itu milik kita? Kalau kita marah-marah kan kita merasa bahwa kita. Betul gak? Karena itu punya saya bisa kendalikan. Atau saya suruh orang untuk mengendalikan. Jadi saudara, milik kepunyaan tuh begitu banyak ternyata. Ketika orang misalkan, ya orang mestinya begini nih, lakukannya gini nih. Nggak ngelakuin seperti itu. Apalagi itu orang upahan deh. Saudara upah orang itu, kerja sama saudara, maunya saudara kerjanya seperti ini, seperti itu. Dia nggak melakukan hal itu. Saudara marah. Nggak bisa diungkapin, nggak ngomongin lagi. Kesel aja, dongkol aja sendiri. Nah, apakah itu milik kepunyaannya? Iya, saya udah gaji pak. Harusnya dia nggak boleh begitu, kerja yang rajin, bangun pagi-pagi, harus sayang sama orang tuanya, harus sayang sama pemiliknya. Maunya begitu. Tapi ternyata nggak semua sesuai harapan kita, betul ya? Wah, akhirnya gundah gitu, emosi, gelisah, gusar. Jadi saudara, wah ternyata milik kita banyak ya. Belum tubuh, kulit. Jelek nih kalau begini doang, polos nih. Diukir kayak, ukirnya apa ya? Yang bagus ya. Diukir gitu kan. Kan ada banyak diukir-ukir tuh, di leher diukir, di sini diukir gitu ya. Boleh gak? Loh, ini milik kita bukan? Ada yang bilang, ini milik saya, boleh saya apain? Nah kalau saya bilang, ini firman Tuhan ya. Apakah itu milik kamu? Kalau engkau mau menjadi muridku, engkau harus melepaskan segala milikmu. Tubuhku juga bukan milikku ya Tuhan. Bukan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu, bukan milik kamu sendiri. Jangan mau-maunya kamu. Tuhan bilang lagi,
Kalau berkata-kata gimana? Wah iya. Aduh. Mulut-mulut saya, lidah-lidah saya. Terserah saya mau ngomong apa. Nah dulu. Tuhan Yesus ngomong apa? Apa yang dikatakan Bapa, itu yang aku katakan. Ngomong aja Tuhan kendalikan. Ngikutin Bapa di sorga, baru saya ngomong. Begitu. Banyak dong segala milik kita. Yang kita merasa bahwa milik kita, ternyata bukan. Ya saudara. Apa yang menjadi kita anggap milik kita harus dilepas. Karena bukan milik kita sesungguhnya itu. Amin. Sadar saudara di sini? Sadar, bagus. Untung ada yang sadar. Kita semua harus sadar. Bukan ibu aja atau bapak aja, saya juga harus sadar. Iya ya Tuhan, ngomong aja gak boleh sembarangan. Karena saya harus mempertanggungjawabkannya nanti. Setiap ucapan. Kulit tubuh saya nih, saya gak boleh toreh-toreh. Saya cat apa kek, terserah saya mau gambar apa biar kelihatannya bagus nih. Gak boleh ya. Tanya Tuhan, boleh kan? Kalau gak boleh jangan. Bukan milik kita. Bahkan nyawa kita pun siapa yang memeliharanya kau kehilangan, kata Tuhan. Betul gak? Kalau engkau merelakannya, engkau akan mendapatkannya. Ternyata saudara, tidak ada satupun milik kita sebenarnya, tapi kita merasa milik kita. Makanya Tuhan bilang ini, barang siapa yang tidak bisa melepaskan dari segala miliknya, tidak bisa menjadi murid. Anak, saya yang ngelahirin, saya yang gedein, saya yang biayain. Itu anakmu. Apakah kamu bisa jaga 24 jam? Enggak juga. Ya, Tuhan juga semuanya. Nah, di situ kuncinya. Jelas ya? Jelas? Ini biar pelan-pelan tapi banyak contohnya, banyak kalau mau diungkapkan. Kita sudah merasa bahwa itu milik kita, ternyata tidak ada satu milik kita. Semua milik Tuhan Yesus. Sadari itu saudara. Tubuhmu pun bukan, jiwamu pun bukan. Apalagi yang saudara beli, emang beli duit kamu? Kan juga kalau Tuhan gak kasih juga gak bisa. Nah, mudah-mudahan kita sadar ya. Mari kita bukakan. Bagaimana itu semua menjadi milik kita. Kita katakan itu milik kita. Padahal semuanya itu kasih karunia Tuhan Yesus untuk kita bisa menikmatinya. Tidak hanya saja keadaan yang positif, tapi keadaan negatif. Tidak keadaan susah. Yang senang pun semuanya Tuhan kondisikan supaya kita menyikapinya dengan benar. Amin saudara. Jadi enggak semua. Jadi jangan sampai ketika keadaan yang gak enak, saudara kendalikan. Lah bukan milik saya serahkan ke Tuhan. Demikian juga jangan senang terlalu senang. Ada perkataan Tuhan Yesus di firman Tuhan. Orang kaya yang sudah terhibur dengan harta kekayaannya, dia nggak layak dapat kerajaan sorga. Karena dia udah terhibur. Apa segala gue bisa, apa segala gue punya. Dia udah terhibur saudara. Berbahagialah saudara. Ketika nggak punya, datang ke Tuhan Yesus, nangis ke Tuhan Yesus, minta ke Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Tadi lagu tadi itu dahsyat saudara. Bapak dahsyat, luar biasa, semua kuasa. Nah kita nggak boleh punya yang itu semua Bapak, yang ini saya ya Tuhan. Ketika kita punya sesuatu yang kita anggap milik kita, maka semua yang Bapak punya nggak akan kita bisa nikmatin. Beda ketika bukan, itu semua Bapak punya, ini juga semua Bapak, tubuhku juga punya Bapak di sorga. Maka kita menikmati seluruh kekayaan Bapak. Itu dahsyatnya kalau di dalam Tuhan Yesus. Apa yang aku punya, engkau punya. Tapi kalau kita punya, nah ini punya saya, yang itu oke lah. Saudara nggak nikmati. Jangan pernah sedikit pun menganggap itu milik saudara sehingga saudara terhindar dari yang besar itu pemilikannya.
kuasa itu, otoritas itu. Kenapa banyak orang hilang otoritasnya? Karena dia sudah, enggak lah yang ini aja milik saya, yang lain milik Bapak. Otoritas kesembuhan nggak dapat. Minta dikabulkan nggak dapat. Karena apa? Sudah memiliki yang sudah privilege, sudah menjadi hak istimewanya dia. Ya. Nah, mengenai harta nih saudara, ya ada firman Tuhan. Apa dikatakan? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara gampang ngeceknya. Ketika sesuatu harta saudara yang merasa itu bukan milik saya atau milik saya. Ketika perasaan saudara tergoncang gara-gara itu, di situ letaknya hatimu, hartamu. Ya. Nah, saudara ini menghadapi kondisi akhir zaman. Ini mungkin persiapan yang Tuhan berikan pada setiap kita supaya jangan hati kita melekat kepada harta, anak, milik kepunyaan yang saudara beli, rumah, atau apapun. Ini kita harus belajar. Bisa juga belajar saudara. Semakin banyak yang saudara punyain, tanda kutip, bukan milik sebenarnya, makin berat. Betul gak? Kalau saudara punya satu ya gampang, ya satu aja udahlah. Tapi kalau saudara punya A, B, C, D, 1000 item, makin berat, makin susah melepasinnya. Nah, tapi Tuhan Yesus mau kita sempurna, lepaskan semuanya. Supaya kita siap pulang ke rumah Bapa di sorga. Nah, yang penting mindset kita saudara. Apa? Pola pikir kita. Di rumah Bapa jauh tersedia semuanya. Yang tadi kalau saudara punya satu, kekuasaan Bapa nggak saudara alami lagi. Ngapain? Saya belain yang satu, akhirnya yang lain nggak dapat. Misalkan anggaplah kekuasaan Bapa kan nggak terbatas. Anggap aja 1 juta yang saudara dipercayakan. Kalau talenta kan ada terbatas ya, sesuai kemampuan saudara. 1 juta, saudara punya satu, saudara ini udah paling bagus, cukup aja. Yang 1 juta saya nggak mau lah. Kenapa harus hilang yang 1 juta? Mendingan yang satu saya lepaskan, saya dapat yang 1 juta talenta. Harta di sorga jauh lebih daripada yang kita bayangkan. Harta yang di dunia yang kita anggap milik kita nggak ada apa-apanya. Saudara ingat, harta di dunia ini ada ngengat, ada karat, ada juga pencuri yang bisa mencuri dan merusakannya. Ya betul gak? Meskipun saudara punya anak kecil, saya Bang Timang, dirawat baik-baik, setelah dia dewasa, dia juga meninggalkan saudara untuk punya kehidupannya sendiri. Nah ya saudara, harta itu identik dengan hati. Di mana hati, di mana harta, di situ hati. Ada perasaan, ada emosi, ada gundah, ada gelisah. Segala sesuatu yang mempengaruhi suasana hati dan jiwamu itu harta. Beresin yuk. Makanya saya bilang yuk, ngajakin supaya kita sama-sama, bukan saya, bukan saudara saja, saya juga harus belajar saudara. Jadi milik kita adalah kita merasa bahwa tergantung kepada kita kuasanya. Nah sekarang apa peranan menurut Alkitab? Di dalam Lukas 16 dikatakan, saudara baca 3, 2, 1. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya ditampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Jadi saudara, satu ada seorang kaya. Ini seorang kaya siapa nih? Kalau diumpamakan nih, siapa yang kaya di dalam hidup kita? Bapa di sorga, ya Tuhan Yesus saudara. Orang kaya itu dia, satu-satunya, nggak ada yang lain. Itu orang doang. Maksudnya Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, satu alat, 3 pribadi. Siapa bendaharanya? Iya,
Saudara itu cuma bendahara, suruh ngelola, bukan milik saudara. Termasuk tubuh saudara harus kelola dengan sehat, harus dikelola dengan baik. Ucapan bibirmu juga ucapan muji Tuhan, jangan sampai blak, serah gue, mulut-mulut gue, enggak. Hal kita hanya mengelola. Tubuh kita pun bukan penyakit, suatu saat akan kembali kepada debu, tapi jiwa kita kembali. Jiwa juga mati kalau tubuh mati, tapi roh kita kembali. Ya saudara, nggak boleh menghambur-hamburkan. Bukan miliknya ini, milik orang kaya. Beli sesuatu, tanya orang kaya itu, Pak boleh beli? Kalau enggak aku nggak minta kamu beliin. Jangan sampai kita dianggap menghamburkan. Karena kamu beli sesuatu kamu pakai, itu bukan milikmu. Bendahara bukan pemilik, tetapi sekedar dipercaya untuk mengelola. Ada yang banyak, ada yang kecil, ada yang sedikit, ada yang mungkin petty cashnya mungkin 1 juta di kamu ya, yang ini bisa 100 juta, terserah yang punya, yang orang kaya. Jadi nggak bisa, dia bisa 100 juta, kok saya cuma 1 juta. Terserah yang punya, orang kaya itu Tuhan Yesus. Nah, siapa nih kita mau menyamakan diri kita dengan orang kaya itu, merasa bahwa itu milik kita? Hati-hati, barang siapa meninggikan diri, dia menyamakan dirinya orang kaya, dia bukan, padahal dia bukan pemilik. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna yang kita terima tentunya saudara, itu apa? Datangnya dari atas, diturunkan dari orang kaya. Bapa di sorga itu segala terang, dia yang memberikan saudara. Saudara dikasih hikmat, saudara dikasih keahlian. Ada yang menjadi ahli apa itu, kalau di dalam bangsa Israel ada yang ahli kayu, ada yang ahli batu, ada yang ahli macam-macam perhiasan. Itu semua diberi keahlian. Jadi kalau saudara punya keahlian, entah ada yang jadi guru, ada yang jadi pekerja, karyawan, ada yang jadi apa ya, pedagang, segala macam, itu semua juga pemberian. Bukan karena kita bisa, karena Bapa di surga yang memenuhi segala keperluan kita. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus kita. Jadi semua diberikan, yang bahkan keperluan kita aja dicukupi, saudara. Iya, kalau kita bilang, wah nanti saya beras beli. Iya, kalau ada, kalau nggak ada beras gimana? Karena semuanya Tuhan yang cukupi. Kalau masih ada ya bisa beli. Nah makanya kadang-kadang kita harus melihat bahwa situasi nggak semua mungkin seperti yang kita mau, saudara. Harus makan nasi. Kalau enggak saya masih lapar. Tuhan bilang ini cukup. Maka saudara harus melihat, kalau memang Tuhan itu berikan, ya ucapan syukur ya, saudara ya. Karena semua adalah dari orang kaya itu, Tuhan Yesus itu, Bapa di sorga. Orang bendahara apa yang dapat dilakukannya nih saudara dan saya nih? Ya, saudara dan saya itu bendahara, itu apa yang dilakukan? Nih, ini jujur nih. Ya, ini dia berkata jujur, Lukas 16 ayat 3, apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Gara-gara dia menghamburkan miliknya ya, dia dipecat nih. Wah dipecat, mencangkul nggak bisa. Emang mencangkul ada tekniknya saudara? Saya pernah mencangkul nih, mau nanam banget, petok, batu. Udah itu, wah muncrat kemana-mana, wah percikan semua macam-macam ya. Wah, belum tenaganya nggak cukup. Mengemis, aku malu. Nah, seorang bendahara, ketika dia sudah lama di situ di bagiannya dia nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Sebenarnya bukannya itu yang kita mau lihat, tetapi apa? Setiap orang
mendapat keahlian dari Tuhan sesuai kebutuhan. Jadi kalau saudara enggak mau bekerja di tempat lain, ketika saudara enggak dibekali sama Tuhan, enggak bisa. Gagal atau cacat atau berantakan. Ada satu hal yang paling penting, peran kita sebagai bendahara, sebagai anak-anak Bapa di surga. Memang ada Bapa, kita sebagai anak, tapi kita juga sebagai pelayan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itu langkah pertama. Karena segala keperluan kita dicukupinya berdasarkan keperluan kita, tapi di dalam kekayaan Tuhan, di dalam apa? Di dalam Kristus Yesus. Saudara pastikan aja tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap setia. Amin. Karena kekayaan Bapa akan dicukupinya melalui Tuhan Yesus. Di luar itu gelap, saya nggak tahu. Pasti dari kuasa lain. Yang kedua, lakukan yang baik. Apa itu yang baik, Pak? Lakukan yang berkenan di hati Tuhan. Apapun juga, ngomong juga, Pak. Iya, termasuk. Bertindak, iya, termasuk. Yang ketiga, diam di negeri dan setia. Jangan mau kemana-mana kalau Tuhan gak suruh. Kemarin saya gak sengaja tiba-tiba ada satu pesawat katanya satu keluarga. Ini, gak tahulah. Tapi saudara jangan pergi kalau Tuhan gak suruh. Dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah yang terakhir nih, gembira karena Tuhan Yesus. Bersukacita karena Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara tadi nyanyi, lagunya apalah, masuk gerbangnya bersyukur, atau ada juga bergembira. Itu Tuhan, itu bukan karena saudara saya mau nyanyi. Jangan, tapi nyanyilah untuk Tuhan Yesus. Nyanyilah karena Tuhan Yesus. Saudara boleh bergembira, gerakin badan saudara, saudara menari, nggak apa-apa, karena itu sesuai firman. Bergembira karena Tuhan Yesus, karena kebaikannya, karena kemurahannya, karena apapun terserah, saudara boleh ucapkan itu kepada Tuhan Yesus. Dan itu yang dahsyatnya, ada akibatnya, ada buahnya apa? Maka Tuhan Yesus akan memberikan kepadamu. Bayangin, saudara punya keinginan apa, dipenuhi sama Tuhan. Tapi ini percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik dan berkenan di hati Tuhan. Maksudnya ya, diam di negeri, setia, gembira di hadapan Tuhan. Bersukacita karena Tuhan Yesus. Ucapkan syukur senantiasa. Dan Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dahsyat bukan? Dahsyat. Nah ini yang kenapa kita nggak boleh merasa memiliki sesuatu. Buat apa? Orang saya minta aja dikasih. Kalau saya udah dikasih, ini namanya pemberian. Tuhan mau ambil, ya terserah Tuhan. Tuhan mau aku pelihara, ya terserah Tuhan Yesus. Betul gak? Kalau selama ini motor saya kok ganti itu, ya udah dosa, ya harus pede. Ya udah lewat. Karena barang-barang di dunia ini kalau kita pakai ada masanya, ada usangnya. Ada usang. Wah saya mau beli, wah Mercy ini bagus dulu, saya nikah nih bagus. Pengen beli lagi, begitu lihat, aduh udah jelek. Saudara lihat ada usangnya, rumah aja udah ada rayap ntar deh atau apa. Wah capek beresinnya juga. Jadi paling enak di dalam Tuhan, semuanya selalu baru, rahmatnya selalu baru, setiap pagi selalu baru. Amin. Itu ya lanjut. Nah ini dia ya, bagaimana kita mengontrol diri kita bahwa itu bukan milik kita. Berdiam diri di hadapan Tuhan Yesus, nantikan Tuhan Yesus. Jangan marah ketika ada orang yang berhasil. Oh dia lebih kaya ya, wah itu bukan milik kita. Saudara nggak bisa kendalikan. Berhentilah marah.
tinggalkan panas hati. Karena ketika saudara marah dan panas hati ke suatu keadaan, itu milik saya. Karena itu yang tadi ya, segala sesuatu yang bisa menguasai perasaan hati itu, rasa pemilik itu harus ditinggalkan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Jelas ya? Bahkan itu dikatakan marah dan panas hati hanya membawa kepada kejahatan. Nah ini Ayub ya, di Ayub ya. Lebih baik sedikit pada orang benar daripada berlimpah-limpah daripada. Oke saudara, ini perbedaannya kita dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia, dia bilang begini, ini firman Tuhan Yesus, Matius 20 ayat 25. Tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini bedanya. Kalau orang dunia merasa miliknya dipegang, dikuasai, dikendalikan, ya kan? Tapi di dalam Tuhan, ya. Let it go, let it be. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Jadilah kehendakmu ya Bapa, sesuai dengan rancanganmu. Gak ada sesuatu yang bisa kita miliki. Milik kita nanti di sorga yang mulia, di rumah Bapa. Oke? Itu saja saudara yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa saya dapat dari Tuhan. Saudara nanti bisa baca, di-sharingin. Ya, Tuhan Yesus terakhir bilang begini di dalam yang saya dapat. Tuhan Yesus berkata kepadanya. Ini bicara tentang kepemilikan. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Saudara, jangan takut. Bapa di sorga memelihara kamu. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung, dari banyak burung? Kiranya Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami mengucap syukur, Bapa menghibur kami, Bapa meneguhkan kami. Kami tidak perlu takut kekurangan satupun yang baik dari Bapa, dari Tuhan Yesus. Karena ketika kami bergembira di depan Tuhan, ketika kami tetap setia melakukan apa yang baik dan yang berkenan di hati Bapa, Bapa mencukupi semua kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.